Kuat fisik, bukan berarti selalu kuat mental. Hal inilah yang terjadi pada Hana Kimura, pegulat Jepang berdarah Indonesia. Ia harus mengakhiri hidupnya dengan cara tragis di puncak karirnya. Hal apa yang memicu ia nekat melakukan hal tersebut? Diketahui, Hana Kimura mengalami henti jantung saat ditemukan petugas terbaring di atas tempat tidur di apartemen pribadinya di Koto Ward, Tokyo, Jepang, pada 23 Mei 2020, sekitar pukul setengah 4 pagi waktu Jepang. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan keterangan petugas, pintu rumah Hana tertutup saat mereka tiba di lokasi kejadian. Namun ada tulisan berbunyi, ada gas beracun, tertempel di pintu tersebut. Saat petugas masuk ke dalam rumah, mereka menemukan botol bahan kimia tergeletak di sisi tempat tidur Hana. Asumsi pihak kepolisian, ia berusaha mencampur berbagai bahan kimia untuk menghasilkan gas beracun. Selain itu, Kepolisian Metropolitan Tokyo menemukan beberapa pesan tulisan tangan milik mendiang. Dalam salah satu pesan yang ditemukan di ruang tamu, Hana berterima kasih kepada sang ibu karena telah melahirkannya. Lalu, siapakah Hana Kimura? Hana Kimura adalah seorang pegulat keturunan Indonesia yang lahir di Yokohama, Jepang, pada 3 September 1997. Bakat bergulatnya didapatkan dari ibunya yang juga seorang pegulat, Kyoko Kimura. Kyoko mengungkap bahwa ayah Hana berasal dari Indonesia, tetapi dirinya enggan menjelaskan lebih lanjut identitas sang mantan suami. Kyoko menikah dengan ayah Kimura pada 1996. Tahun berikutnya Hana lahir kemudian dibesarkan di Jepang. Namun beberapa tahun kemudian setelah bercerai, Kyoko menikah lagi dengan pria Jepang bernama Isao Kobayashi. Kepada salah satu surat kabar Jepang, Mainichi Shimbun, Kyoko mengatakan bahwa putrinya kerap menjadi target bully akibat asal ayahnya. Ketika Hana memulai sekolah dasar, ada anak yang mengolok-olok Hana dengan kata-kata, "Pulang saja ke Indonesia." Ketika memasuki sekolah menengah atas, Hana mulai menunjukkan minat pada dunia gulat profesional. Dia pun debut di usia 18 tahun. Setelah itu, ia bergabung dengan sekolah gulat Wrestlewan, dan mengikuti sejumlah kejuaraan gulat. Pada 2019, Hana berhasil memenangi Vive Star Grand Prix. Itu adalah turnamen prestisius yang membantu promosi dia di dunia gulat. Diketahui, Hana terakhir kali tampil di atas ring pada Maret 2020. Waktu itu ia meraih hasil imbang melawan Mayu Iwatani dalam gelaran Cinderella Tournament 2020. Nama Hana Kimura semakin tenar setelah muncul sebagai anggota acara TV, Terace House 2020, yang tayang di Netflix, bekerja sama dengan Fuji TV. Kuat dugaan, Hana Kimura mengakhiri hidupnya karena kerap mendapat perundungan online dari netizen, karena karakter antagonisnya dalam Terace House. Terace House sendiri merupakan reality show yang menampilkan kehidupan 6 caste, 3 lelaki dan 3 perempuan. Keenamnya tinggal bersama di sebuah rumah di Setagaya, Tokyo. Hana Kimura bergabung dengan acara tersebut pada September 2019. Dalam episode ke-38 yang tayang di bulan Maret 2020, stand-up komedian Kai Kobayashi tak sengaja mencuci dan mengeringkan 2 kostum gulat profesional Hana di mesin cuci. Kostum gulat terbilang khusus pembuatannya dan menghabiskan dana yang besar. Sayangnya, Kai yang tengah mencuci pakaiannya tak mengetahui jika kostum kesayangan Hana ada di dalamnya. Setelah tercuci kering berkali-kali, kostumnya pun mengerut dan tak bisa dipakai lagi. Hana kemudian marah, berteriak, dan memukul jatuh topi Kai. Adegan ini memicu banyak komentar negatif terhadap Hana, termasuk menganggapnya barbar, dan menjadikannya sebagai anggota paling dibenci di Terace House. Namun, adegan pertengkaran ini diduga merupakan paksaan dari tim pembuat film. Hana awalnya diminta untuk menampar Kai, tetapi ia menolak dan memilih menjatuhkan topi Kai. Sambil menangis, Hana mengungkapkan hal tersebut kepada ibunya pada 15 Mei 2020, ketika mereka berdua merayakan ulang tahun neneknya. Hana ingin terlihat profesional di layar kaca, tapi tim produksi Terace House justru memaksanya untuk bertingkah agresif demi rating. Selain kepada ibunya, Hana juga menceritakan hal ini kepada temannya yang ikut buka suara. Hana bercerita ke saya bahwa staf produksi menginstruksikannya untuk menampar Kai. Setelah adegan itu berhasil diambil, mereka kemudian memuji akting bagus Hana. Di hari yang sama, Hana melakukan percobaan dengan melakukan self-harming, ungkap salah satu teman Hana.
Hana pun sempat mengirimkan pesan bernada suicidal kepada salah satu staf Terrace House setelah adegan tersebut diambil, tetapi mereka tak menganggapnya serius dan tetap menyiarkan adegan. Pada 22 Mei 2020, dalam unggahan terakhir di Instagram miliknya, Hana terlihat mengunggah foto bersama kucing peliharaannya dan menuliskan ucapan selamat tinggal untuk sang ibunda dan para penggemarnya. Sebelum meninggal, diketahui Hana mendapatkan setidaknya 1.200 pesan menyerang dari 600 akun di media sosial yang sebagian besar adalah pengguna akun palsu. Kai Kobayashi ikut mengkonfirmasi berita duka ini. Mereka kerap bertukar cerita tentang bagaimana produser Terrace House kerap menuntut mereka untuk berakting di depan kamera. Penulis artikel di Yahoo News Japan telah meminta komentar dari Fuji TV, tetapi mereka hanya menyatakan situasi ini masih dalam proses investigasi dan belum dapat dikonfirmasi faktanya. Peristiwa kematian Hana Kimura karena perundungan online ini pun membuka mata banyak pihak. Salah satunya ialah pemerintah Jepang. Menteri Komunikasi Jepang, Sanae Takaichi merasa upaya pembahasan aturan anti-cyberbullying ini perlu dilakukan secara cepat. Penayangan Terrace House pun segera dihentikan. Hal ini diumumkan oleh stasiun TV Jepang, Fuji Television Network pada 27 Mei 2020. Namun tidak dijelaskan apakah serial ini kembali tayang di masa depan. Mereka pun juga tidak menayangkan 2 episode terakhir. Kyoko Kimura mengklaim, Terrace House sebagai acara TV yang syarat akan rekayasa. Kyoko juga mengungkapkan bahwa produser tak peduli dengan kondisi mental putrinya, ia menuding staf produksi Terrace House memaksa putrinya untuk membuat adegan cekcok itu terlihat lebih heboh. Namun pernyataan Kyoko Kimura itu dibantah oleh Toru Ota, juru bicara Fuji TV Network selaku rumah produksi yang memproduksi Terrace House. Dia mengaku, tak pernah ada permintaan tim produksi agar Hana menampar lawan mainnya. Di bulan April 2021, seorang pria Jepang diketahui terbukti bersalah menghina Hana Kimura. Pria yang tak disebutkan namanya tersebut memposting pesan di media sosial Hana yang mengungkapkan tentang kepribadiannya yang buruk. Selain itu, ia juga menanyakan kapan Hana akan mati. Sayang, pria tersebut hanya didenda 9.000 yen atau setara 1,1 juta rupiah. Tentu hal ini pun menuai kecaman dari sejumlah masyarakat Jepang dan para penggemar Hana Kimura karena pelaku hanya mendapatkan hukuman ringan. Nyatanya pria tersebut telah melontarkan kalimat menyakitkan kepada korban. Hukuman ringan ini didapatkan tersangka lantaran rencana untuk memberikan hukuman berat kepada pelaku perundungan masih dalam proses dan belum disahkan. Apa yang dilakukan pria tersebut sebenarnya bisa dikenakan dakwaan pencemaran nama baik, dengan denda hingga 500.000 yen atau setara 655 juta rupiah. Kisah tragis pegulat Jepang ini muncul kembali di tengah perilisan episode 6 serial anime populer Oshi no Ko yang rilis pada Mei 2023. Kontroversi dimulai karena cerita di episode 6 memiliki alur cerita yang sangat mirip dengan kisah Hana Kimura. Kyoko Kimura pun turun ke Twitter untuk menyuarakan keberatannya bahwa Oshi no Ko memanfaatkan kisah tragis putrinya. Tweetnya menunjukkan bahwa episode tersebut mengeksploitasi kisah putrinya untuk mendapatkan keuntungan, dan dia meminta para penggemar putrinya untuk tidak menonton episode tersebut. Selain itu, dia mengkritik produser acara dan penulis manga Oshi no Ko, Aka Akasaka, karena tidak menghubunginya sebelum membuat dan menayangkan adegan kontroversial tersebut. Kyoko juga menyatakan bahwa penyalinan cerita yang dilakukan acara tersebut menunjukkan kurangnya orisinalitas dan keterampilan Aka Akasaka dalam menulis. Meskipun Akasaka belum berkomentar secara khusus tentang kontroversi ini, dia telah menyiratkan dalam sebuah wawancara dengan Anime News Network bahwa insiden Hana Kimura menjadi inspirasi untuk penggambarannya tentang dunia bisnis pertunjukan Jepang yang menantang. Menurut kalian bagaimana kasus kali ini? Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.